Video ini menjelaskan tentang sistem koordinat geodetik ya, dari X, Y, X, Kartesian dan geodetik ya. Seperti kita ketahui persamaan ini adalah persamaan, kita mau diketahuinya geodetik maka kita bisa hitung X, Y, dan Z. Tapi bagaimana kalau X, Y, dan Z diketahui, kita berapa lintang, bujur, dan tinggi ellipsoidnya. Kita bisa menggunakan boring. Ini kuadratnya, aksen kuadratnya. Ada titik, ada P, variabel P adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya, yang dari Kartesian. Kemudian ada theta seperti ini, Z, tetanya adalah pada Kartesian ada Z dikali sumbu panjang dibagi P dikali sumbu pendeknya. Kemudian kita substitusi ke persamaan ini ya, Z, P, theta ya. Ini eksentrisitas pertama, ini eksentrisitas kedua, ini A, ini B. Kita dapatkan V, kemudian lambdanya kita bisa hitung ya dari X Kartesiannya dan Y Kartesiannya, dan hanya kita hitung dari P dibagi kosinus ini dan dikurangi normal ya, N, jari-jari normal N ya. Atau sebenarnya bisa dengan iterasi ya, seperti ini. Pertama kita hitung lambda dulu ya, ini sudah dapat lambda, tinggal kita menghitung V-nya ya, V dan H. V dan H kita hitung ya secara iterasi seperti ini ya. Ada dua persamaan P ya, dan Z ya, seperti ini. Kita memerlukan ini pendekatannya yang titik 0, V0, H0 ya, ini pendekatannya. Persamaannya adalah ini konstantanya, ini matriks Jacobiannya, dan yang ini variabelnya ya. Kita hitung ini ya, kita hitung ini variabelnya ya, dihitung secara iterasi ya, dengan mengambil pendekatannya dulu V0 dan H0 seperti ini ya. Jadi cara iterasinya, ada susunan iterasinya seperti ini. Kita hitung dulu pendekatan di mana kita gunakan Z-nya adalah Z Kartesian, kemudian P adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya, Kartesian dari titik tersebut. Kemudian kita hitung H0 pendekatan ya, fungsi dari ini ada P dan Z. Nah, kemudian kita hitung Z dengan fungsi V dan H seperti ini. V-nya dari pendekatan ini, H-nya dari pendekatan ini, dan ini normalnya, jari-jari normal juga dari V ini 0. P-nya juga kita hitung. Kemudian setelah kita dapatkan P dan Z, Z yang baru kita substitusi ke sini mendapat dan P yang baru kita substitusi ke sini dapat V yang baru, iterasi kedua ya. Yang H juga menggunakan P yang ini ke sini, kemudian yang Z di sini masuk substitusi ke sini, V yang baru kita substitusi ke sini ya. Untuk hitung kosinus kuadratnya, maka kita dapat H iterasi kedua. H iterasi kedua, kemudian hitung Z iterasi kedua dengan N-nya N1, N aksen iterasi kedua, ini H iterasi kedua, V iterasi kedua juga, P-nya demikian. Akhirnya dapat delta Z ya, delta Z ini ya, ini dikurangi awal yang sebelumnya harus dapat delta Z, ini yang terakhir dikurangi yang sebelumnya dapat delta P. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya bisa kita langsung kemudian kita hitung delta V ya, delta V dari ini ada delta Z dan ada delta P ya. Kemudian ini yang terakhir, V terakhir, ini V
M terakhir, ya ini jari-jari meridian terakhir dengan V terakhir, dengan H iterasi terakhir, kemudian kita dapatkan ini delta H. Juga demikian delta Z terakhir, iterasi terakhir dikurangi V terakhir, kemudian delta P dan V terakhir. Akhirnya dapat delta V ini harus kita periksa seperti ini, ya, harus sesuai dengan toleransi. Kalau sudah sesuai dengan toleransi, artinya mendekati 0, maka V-nya adalah hasil iterasi tersebut dan H-nya adalah hasil iterasi tersebut.